Halo, kembali lagi bersama saya di sini. Ya kali ini saya nambang ETC lagi bagus. Yaitu ini saya nambang di Tuminer ETC langsung ke wallet Indodax yaitu di sini. Ya, nah ini riwayat saya tadi baru masuk ke sini ini sekitar waktu itu nambang 3 hari ya. 3 hari saya ada dapat segini nih minimum WD-nya ke langsung ke Indodax dengan kecepatan cuman 28-29. hmm. Seharusnya ini 30 bisa dapat ya 30 mhs, cuman entah kenapa kalau di Windows itu kecuali kalau kita pakai tvOS itu baru bisa. Nah untuk settingan ininya saya overclock yaitu di ininya clocknya 1150, terus memori clocknya 250. Nah voltage-nya saya otomatis karena nggak tahu kalau di Windows saya ubah itu sering crash ya, entah kenapa. Nah kalau dari konsumsi wattnya agak irit karena ini udah di mode BIOS, sedangkan VGA yang saya pakai tuh RX 570 4 GB dari Digital Alliance ya. Saya ubah BIOSnya ke XFX biar kedetek memori tipe memorinya Hynix, soalnya ke dicari-cari yang biar low gitu, maksudnya aku ubah sendiri ke XFX itu biar si power konsumsinya itu low di apa namanya di softwarenya sendiri 36. Kalau di wallnya sama totalnya gitu sekitar 176an, itu termasuk sama motherboard, hard disk, prosesor gitu. Itu kalau di dindingnya sendiri 176an 150 naik turun. Tapi kalau untuk VGA nya sendiri kalau nambang di Linux atau di Happy OS atau di Windows itu sekitar 36 sampai 42, nggak lebih dari 50. Sebelumnya kalau standar itu sekitar 70 90 bahkan 100 kalau nambang itu, kalau BIOSnya nggak di apa ya nggak diubah gitu. Nah sedangkan saya sendiri kan kenapa cari BIOSnya itu harus diubah gitu, itu untuk pertama meningkatkan speed hash rate walaupun nggak terlalu kencang, nggak seperti orang lain yang mungkin mereknya Power Color atau MSI atau apa itu, dia speednya bisa lebih kalau di ETC. Kalau nggak di ETH itu Ethereum dia bisa 27 atau berapa, kalau ini mentok di 25 kalau nambang Ethereum. Kalau nambang ETC itu mentok paling kencang itu 30. Kalau di Windows itu 29 27 28. 28 ini lagi dipakai ini ya buat record. 27 itu paling 29an nggak bisa 30. Entah kenapa masih dicari-cari itu juga settingannya. Tapi yang saya suka di sini tuh power consumption-nya, wattnya dari VGA nya itu rendah gitu, cuma 36 42 gitu. Itu menurut saya irit. Nah nambang sedangkan di apa namanya, sedangkan untuk kalkulasinya sendiri nih kita hitung ya, kecepatan saya 29 karena ini lagi dipakai jadi agak turun. 29 itu sehari sekitar segini. Waktu kemarin saya nambang yang ini itu udah hampir 3 harian ya. 3 harian itu baru bisa WD karena untuk di Tuminer sendiri minimal masuk ke wallet kita langsung ke Indodax itu 0.1. Makanya itu 3 harian waktu itu dengan pendapatan per hari 0.4. Terus hari kedua, hari pertama 0.04, sedangkan hari keduanya itu turun 0.037, terus hari ketiganya turun. Nah sekarang saya nambang ETC ini ada hari keempat, sekarang itu hari empatnya itu turun jadi 0.027. Mungkin karena tingkat kesulitannya udah tinggi, alias apa ya, tingkat kesulitan tinggi itu biasanya blok gitu, dapat blok gitu akan menambah tingkat kesulitan juga. Terus semakin banyak miner yang lain nambang di sini juga itu akan naik tingkat kesulitannya. Nah kenapa saya pindah ke ETC, menurut saya ini lagi bagus ya.
Sedangkan untuk misalnya saya segini 3 hari nih, yang ini kita lihat nih masuk itu sekitar, tadi itu saya jual sekitar 144.000. Berarti kalau kita kalkulator dulu ya, aku kemarin 144.000 dibagi 3 sekitar 48 ribuan satu hari. Tapi entah hari ini kan ini turun lagi pendapatannya, itu lumayan ya untuk segitu. Listriknya sendiri saya 10 hari itu habis 50.000. Jadi masih agak untung, masih ada untungnya. Misalnya 10 hari 50.000 kali 3 kan, satu bulan itu 30 harian atau 31. Misalnya anggaplah 30 harian itu sekitar 150.000 satu bulan untuk listriknya aja. Sedangkan kemarin saya nambang 3 hari itu dapat 144. Itu lumayan menurut saya. Itu baru 3 hari misalnya. Walaupun belum tentu ya bakalan stabil segitu, atau bahkan bisa lebih turun dari itu, atau bahkan atau naik, kita nggak tahu. Tapi setidaknya ini menurut saya masih untungnya agak gede gitu untuk nambang DTC sendiri. Saya langsung walletnya di sini. Nih, saya langsung nambangnya di sini. Tinggal copyin aja, misalnya download itu walletnya, copyin ke sini nih dari Indodax. Mana ya? Yang Ethereum Classic. Saya salah pencet. Yang ini nih. Ini sama nih walletnya sama ini. Copyin misalnya sini, paste. Saya langsung ke sini, langsung masuk ya. Ini rewardnya baru jam 9. Ini hari ketiga. Ini hari, ya benar, ini hari ketiga mau keempat. Karena baru WD, baru masuk ke sini, saya cairin langsung buat beli listrik juga. Buat jaga-jaga nanti, karena ini kalau saya hitung-hitung ini sekitar 4 harian ya. Kalau misalnya ini masih standar segitu, untuk dapat 0,01 itu sekitar 1 harian ya. Kita coba hitung 1 dibagi 0,27 satunya itu sekitar ya 3 hari sampai 4 harian. Anggap aja 4 harian itu buat jaga-jaga saya. Makanya saya cairin buat bayar listrik juga, kalau nggak buat keperluan lah, lumayan untuk ini. Nah, untuk miningnya sendiri saya dari Tuminer. Untuk menghitungnya tinggal di sini aja nih, tinggal klik atas. Menurut saya ini lagi bagus ya dibandingkan yang tadi kemarin Ergo atau apa ya. Ergo sendiri saya masih mentok di wallet sana, karena itu ada minimal untuk WD nya sendiri. Untuk ke Indodax itu ada berapa gitu ya, karena saya hanya nambang 1 VGA yaitu RX 574 GB. Itu agak sulit, makanya saya cari yang ini langsung, biar langsung ke sini. Buat apa ya, buat intinya sih buat biaya listrik aja gitu. Karena ini tanpa listrik, tanpa internet, mati ya gimana, nggak ke jalan gitu. Makanya saya pikir ini TC mending ya. Untuk yang punya VGA itu RX 574 GB itu atau di atas itu, kalau enak sih ETH ya, Ethereum itu juga bagus nih ya. Saya coba perhitungkan mana yang Ethereum kalau nggak salah, kalau ini mode zombie itu dapat 25. Cuman untuk WD nya itu lama, 1 bulan kurang lebih. Ini lebih tinggi. Ntar aku perbandingan, ini lebih tinggi ya tuh ini. Cuman WD nya lebih lama karena saya sendiri cuman pakai 1 VGA. Kalau mungkin saya nambah VGA lagi ada berapa, mungkin saya bakalan pindah ke Ethereum aja. Kalau sedangkan untuk 4 GB masih bisa nambang Ethereum, cuman mode zombie. Itu juga di Windows itu speednya kecil, kecuali kalau pakai ini nih. Nah, kecuali pakai ini.
Nah ini masih gratis untuk yang masih rignya mini-mini lah seperti saya, itu ini masih bisa gratis, masih gratisan lah. Nah kecuali di sini itu juga harus di mod biosnya, kalau enggak itu speednya bakalan kecil juga. Nah sedangkan di mana ya, sedangkan di ETC itu masih bisa nih yang 3 giga RAM-nya 3 giga itu, memori apa, VGA-nya 3 giga itu masih bisa nambang nih. Cuman ya yang saya pakai itu ya 4 giga, itu juga dari Digital Alliance. Yang data lane saya ubah BIOSnya ke mana ya, kalau nggak ada GP widget. Saya ubah ke XFX, aslinya ini data lane. Nah yang saya pakai ini memorinya ini XFX, aslinya saya data lane nih. Digital Alliance nih, yang gambarnya seperti ini, bukan. Nah ini bukan XFX mereknya, saya ubah BIOSnya jadi XFX karena saya juga download ya waktu itu, cari yang low wattnya biar irit juga karena saya pakai satu VGA. Terus kalau standarnya itu bisa 60-70 watt bahkan 100 ya, 90-an nyampe 100. Saya cari BIOSnya di googling gitulah, nemu yang low ini. Akhirnya saya cek sama enggak nih sama ini, pas saya cek memorinya ternyata sama, Hynix juga. Ini saya paksa buat masukin ke sini gitu. Sedangkan BIOS yang standarnya aslinya itu saya save buat jaga-jaga nanti kalau suatu saat ini error, saya ubah lagi ke BIOS standarnya. Nah gitu, jadi ya lumayan sih menurut saya ini lagi bagus, dan ini bisa langsung ke sini. Nanti saya pakai minernya SRB. Ini jangan di save lah nanti, nih SRB, nanti saya kasih linknya. Menurut saya untuk nambang ini lumayan ya dibandingkan Ergo, dibandingkan apa kemarin-kemarin sempat nambang yang lain itu cari-cari ya, karena kita cuma satu VGA, hitung-hitung buat nambah-nambah biaya listrik atau uang jajan. Itu menurut saya ini untuk ETC sendiri cukup ya, gitulah. Oh ya, nanti kalau ada kabar saya upload lagi, misalnya ada yang sesuatu yang bagus lagi atau gimana, nanti saya perbarui lagi, saya kasih lagi. Nah untuk update BIOSnya sendiri nanti saya mungkin next saya bakal bikin video, misalnya ada yang sama nih sama saya kayak saya dari Digital Alliance pengen ikut kayak saya ini biar konsumsi wattnya rendah. Nanti saya bikinin videonya, sama saya taruh link BIOSnya, tinggal download aja, tinggal pencet aja lah, ubah. Yang penting save dulu BIOS standarnya buat jaga-jaga itu loh. Karena kalau saya pakai yang standarnya itu wattnya itu bisa tinggi, itu watt di sininya di softwarenya itu bisa tinggi nyampe 90 atau 100 gitu. Paling rendah itu 75 60 itu masih ideal. Pas udah kerja mininya itu kan full load itu sekitar 90 100. Nah sedangkan di dindingnya itu gede, bisa 200 atau berapa gitu. Kalau sedangkan ini itu sekitar 170 150, itu pun nggak apa ya, nggak stabil gitu. Karena apa namanya, ada prosesor, ada apa itu yang menurut saya agak gede gitu. Prosesor, hard disk, RAM itu kan termasuk listriknya juga lumayan. Saya sendiri pakai prosesornya Ryzen 7 2700, itu agak lumayan ya, kalau di total ya lumayan. Tapi untuk saat ini ya walaupun speed lebih kecil daripada yang lain, ini karena lagi dipakai record juga jadi turun.
hasilnya 29. Cuman dari konsumsi daya menurut saya ini bagus gitu, artinya ya masih agak untungnya banyak lah. Kalau misalnya saya kemarin 3 hari dapat 144, terus listrikannya 50.000 10 hari, 1 bulan 150, itu menurut saya besar gitu keuntungannya. Karena bagi saya sendiri, walaupun entah orang lain atau gimana gimana, bagi saya itu keefektifan mining itu ya itu yang penting gimana caranya. Walaupun saya juga pengen speed itu tinggi, cuman entah belum nemu di sini belum apa, tapi saya baru nemunya cuman ininya wattnya si Vega nya itu kecil. Nah itu menurut saya untungnya di situ gitu, untuk memakai data lane ini saya ubah ke XFX. Nih saya ubah biosnya ke sini, yang saya pakai ini Digital Alliance yang ini nih saya ubah ini vendornya saya ubah ya. Kayak gitulah, cukup sekian ya. Nanti saya coba nih ntar saya kalau itu update lagi nih. Saya ada ini nih. Nah ini nih BIOS yang ini kalau nggak salah ya. Nanti kalau itu saya bikin lah videonya untuk ini apa update BIOS gimana, tapi ya resikonya besar untuk apa namanya update BIOS sendiri gitu. Tapi asalkan kita cari aman lah maksudnya gitu. Yang penting save dulu standar BIOSnya, jangan nyampe hilang. BIOS bawaan pabriknya misalnya saya pakai ini Digital Alliance ini, saya taruh dulu, saya simpan. Suatu saat misalnya saya mau mod BIOS ke XFX ini gagal, saya bisa balikin lagi ke ini Digital Alliance. Yang terpenting itu. Nah untuk VGA ini sendiri menurut saya di ETC itu bagus ya. Nah ini yang paling bagus menurut saya. Nanti saya kabari lagi untuk itunya, untuk ada kalau ada kabar lagi atau gimana, ada yang mining yang lebih bagus. Karena saya pakai satu VGA ini lumayan lah buat nutup ya listrik atau buat jajan atau beli rokok gitu, cukup lah buat saya itu. Kalau enggak nanti next saya bakalan bikin video cara mod. Sebenarnya dari kemarin saya pengen bikin, cuman karena ada kerjaan jadi belum sempat deh. Mungkin nanti kalau ada yang minta di komen boleh lah, nanti saya bikinin caranya. Cukup sekian dan terima kasih.